Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Eka Syahputra. Saya berasal dari Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari mata kuliah Ilmu Hadis yang dibimbing oleh Bapak dosen dari Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Dari bab yang pertama adalah tentang terminologi hadis. Hadis secara etimologi yaitu al-haditha hadatan, bentuk jamak. Al-hadithu kata yang hadatha yuhadithu hadithan, merupakan isim masdar. Isim masdar dari kata kerma, berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat adjektif mengandung arti berarti. Al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan dari kata al-qadim, sesuatu yang lama. 2. Berarti al-khabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Dan 3. Berarti al-qarib, sesuatu yang dekat. Dengan demikian, pemakaian kata judi ini seolah-olah dimaksud untuk membedakannya dengan Al-Quran yang bersifat qadim. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran. Disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Sunnah secara etimologi berarti jalan, lurus, dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi seperti bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Ulama usul, dari pengertian di atas, tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara hadis dan sunnah. Kedua-duanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun berbeda, hanyalah pengertian yang dikemukakan oleh Ajaj Al-Khatib yang lebih memperluas jangkauan makna sunnah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, khabar. Khabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Yang ketiga, kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi, orang lain. Pendapat ini, maka seseorang ahli hadis atau ahli al-sunnah.
Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk mendapatkan khabar dan atsar. Menurut mereka, khabar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maqtu'. Yang keempat ada atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai'i, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran sebenarnya merupakan objek kajian usul yang tentunya dibicarakan secara luas dalam buku-buku usul fikih. Namun demikian, harus dijelaskan secara singkat agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran. Sunnah menjelaskan Al-Quran dari berbagai segi. Ia menjelaskan ibadah dan hukum yang bersifat global. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kaum mukmin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan melalui praktik sholat beliau dan dengan pengajaran beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan sholat dan tata caranya. Dan dengan sabda beliau, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat." Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji tanpa menjelaskan mansiknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tata caranya dengan bersabda, "Ambillah manasik hajimu dariku." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan zakat tanpa menjelaskan harta. Barang dagangan atau harta yang dihadapi termasuk nisab masing-masing. Sunnahlah yang menjalankan hal itu, termasuk penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Quran. Masik amnya misalnya riwayat berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengisyaratkan kepadamu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Ini merupakan hukum yang bersifat umum berkenaan dengan pewarisan anak-anak terhadap ayah dan ibu mereka dan berlaku bagi setiap orang tua yang diwarisi. Kemudian sunnah mentaksis yang diwarisi dengan selain para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sunnah bersama dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit di dalamnya. Semua yang beliau sunnahkan diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Mengikutinya dijadikan sebagai bentuk taat kepada beliau dan menyimpang darinya dijadikan sebagai bentuk durhaka kepada beliau, suatu bentuk sikap yang tak bisa diampuni. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan pintu keluar dari pengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sampai di sini presentasi saya dari mata kuliah ilmu hadis. Apabila terdapat kekurangan itu berasal dari diri saya sendiri, dan apabila terdapat ilmu-ilmu yang bermanfaat itu berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih.